Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kayaknya weekend kemarin tuh ngantri banget, maksudnya rame banget jalanan, berarti banyak yang bukber. Biasa kan kalau kondisi jalanan rame, pada banyak yang happy ya, buka bersama pasangan atau keluarga. Tapi berbeda dengan Manchester City yang nggak tahu kemana arahnya musim ini. Tapi Jebret Tim jangan lupa nyawer juga, karena Nesa nanti akan bacain dan jawabin juga pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, dan musim ini memang nggak bersahabat seperti tadi Nesa bilang buat dua klub asal Manchester. Bedanya yang satu masih di papan atas, yang satu di papan bawah. Benar-benar nggak bersahabat buat dua-duanya. Ini artinya apa nih, by the way, potong rambut itu buang sial apa gimana? Buang sial, buang sial. Biar kan kemarin udah banyak yang ngingetin Bang Panji, ayolah kembali ke jalan yang benar. Gue udah balik ke jalan yang benar sekarang. Kalau potong rambut namanya jalan ke jalan yang benar. Udah terus Nes, dan dibaca-bacain semua orang udah bacain gue. Lu makan ini ya, lu nggak sholat ya, lu nggak terawih ya. Nggak, hari ini gue tugas karena banyak host yang nggak bisa terawih, nggak bisa siaran karena terawih. Jadi gue dengan senang hati menggantikan semua orang yang ya udahlah, gue menggantikan demi kalian. Iya, gitu. Kan terawih di rumah Ji. Ya, bisa terawih di rumah Iya. juga bisa, gitu kan. Lagi pula sunahnya bukan. Istadab. Oke, kita ngomong. Nggak dilanjutin. Daripada gue dilanjutin, kita ngomongin ini lucu ya, mistisnya atau magicnya dari KDB, ketajaman dari Erling Haaland sih seolah hilang begitu saja musim ini. Mungkin di awal musim terlihat mereka masih punya sparkling ya, tapi somehow ketika Rodri nggak ada, KDB bergantian cedera, Haaland seolah juga kehilangan ketajaman. Dan kemarin mereka kalah lawan tim yang memang musim ini juga menjadi kejutan, ada Forest yang mungkin juga dalam ditunggu-tunggu oleh City dan juga Chelsea kapan waktunya mereka turun. Tapi sama mereka bisa mengalahkan City dengan skor tipis saja 1-0. Gimana Lo melihat kemarin Forest yang bisa mengalahkan City? Apakah memang City yang jelek separah itu musim ini? Iya, kita harus lihat gambar besarnya kalau soal City ya. Emang ada di penurunan performa dan nggak serta-merta hanya kita bisa jawab gara-gara Rodri cedera. Kalau kita mau lihat gambar besar, kita lihat ada apa dengan City. Itu pertanyaan yang tiap pekan ditanya sama para pengamat, terus juga fans bola. Ada apa dengan City? Kalau gue melihat adalah ini udah ada sebuah gambar besar track yang mengarah bahwa City emang mulai turun dari. Contohnya pertama adalah agresivitas passing ke depan atau true pass ke depan juga. Ini menurun banget. 17-18 sama 18-19 musim itu mereka memuncaki klasmen true pass ke depan. Terus musim 19-20 mereka 118 true pass. 20-21 mereka memuncaki 112 true pass semusim. Sejak musim 2020-2021 sampai sekarang menurunnya drastis banget. Musim lalu hanya 85 true pass ke depan. Sekarang aja semakin dikit. Artinya apa? Mereka semakin jarang umpan langsung ke depan. Sementara itu adalah salah satu kekuatan Man City. Kedua, di mana mereka beroperasi? City yang beberapa musim kemarin banyak bola aktif itu adalah touches-nya itu di final third lawan. Walaupun mereka passing-passing nyaman oper kanan kiri, tapi di daerah lawan. Sekarang mereka lebih bisa dibilang hati-hati, bisa dibilang lebih sabar atau lebih nggak berani ke depan, terserah pengaplikasiannya. Tapi di belakang, di daerah sendiri kurang berani maju ke depan. Kalau soal kualitas passing juga pasti turun juga. Jadi emang bukan hanya soal Rodri cedera, itu hanya topping of the ice doang. Tapi bagaimana skema atau ada perubahan dari Man City itu yang membuat memang City musim ini puncaknya ditambah Rodri gak ada, ditambah KDB juga melempem, ditambah kalau Haaland, kita bicara soal sepak bola, kita nggak bisa soal satu Haaland doang kenapa dia nggak bikin gol. Tapi seberapa banyak aliran bola ke dia, seberapa bagus kualitas passing ke Haaland, sehingga pada akhirnya dia bisa menyelesaikan peluang. Itu hampir nggak ada musim ini. Itu hampir turun musim ini. Jadi ya nggak cuma pemain yang pada turun, nggak cuma pemain yang pada menua, tapi emang secara permainan City emang berubah banget. Dan puncaknya semalam saat menghadapi Forest sebenarnya simple banget. Musim ini Forest punya pairing central defender yang bagus banget, punya pairing flank yang sangat amat cepat dalam Hudson-Odoi dan juga satu lagi Elanga, dan juga punya seorang Wood yang mungkin musim terbaik dia sepanjang masa dia gitu. Jadi pas banget. Sebenarnya sepak bolanya sangat simpel dan kalau setelah pertandingan itu para pengamat di Sky Sport bilang bahwa ya City mendominasi. Ya semua tim saat menghadapi Forest pasti mendominasi. Karena emang Forest memilih bermain untuk layback, sekali dua kali serangan baik tapi efektif. Dan itu ditunjukkan juga sama Forest menghadapi City semalam. Tapi kan kalau kita ngomongin City mungkin sudah
sepanjang musim ini kita selalu bertanya-tanya coach, apa penyebabnya Pep kehabisan akal, pemain-pemain yang harusnya step up semuanya underperformance, terus juga pemain-pemain yang dibeli juga nggak bisa sesuai harapan. Atau mungkin dalam pertandingan ini eksepsional karena lawannya Forest juga musim ini sudah membuktikan dia cukup stabil ada di papan atas coach. Even mengalahkan Liverpool sekali dan menahan imbang sekali, artinya Forest pun juga nggak bisa dianggap remeh. Terlepas mungkin City-nya bukan dalam City yang keadaan terbaik coach. Aldi tadi memberi contoh itu produk akhir kan, passing ke depan, nah, itu semua itu hasil hanya product. hasil. Kita lihat ke belakang kenapa hasil itu bisa terjadi kan, itu kan intinya. Gue juga setuju bahwa ini bukan masalah Rodri doang, ini bukan karena Rodri dan yang jelas kalau menurut gue pemain seniornya itu nggak perform. Satu. Semuanya. Kedua, pemain yang dibeli tidak bisa mengikuti sistem Pep yang sangat rigid. Ya. Ketiga, Pep tidak mau merubah sistemnya. Bisa juga dia merasa ya udah ini sistem gue nggak rubah, lihat siapa yang bisa mengikuti. Ya. Karena 5, 6, 7 match terakhir, berapa match terakhir lah, dia sering turunin pemain muda. Coba buat musim Kecuali depan. lawan Champions League, pas Champions League lawan Madrid, senior semua diturunin, flop juga. Jadi kalau lu tanya, jangan lu tanya sama kita netizen yang nonton di TV, dia aja nggak tahu apa yang terjadi. Sama kayak MU, orang tanya kenapa MU main katrok terus, Amorim pun nggak tahu apa yang terjadi. Pemain pun Maguire dan lain nggak tahu apa yang terjadi, apalagi kita kan cuma bisa berandai-andai. Jadi kalau gue bilang 3 faktor itu yang membuat mereka nggak perform. Ya, di satu sisi memang tadi Ali jelaskan ya bagaimana musim ini Forest juga ya mengejutkan musim ini. Semuanya sama bagus juga. Gue nggak ngelihat hanya lawan Forest. Terlalu banyak match di mana City nggak perform. Ya betul. Ya, betul. Forest ini cuma salah satu dari. Nggak perform ini bisa ditunjukkan bahwa dalam 9 laga terakhir mereka 5 kali kalah dan 4 kali seri. Artinya memang performa mereka drop banget. Bagaimana mereka gampang banget unggul lalu kehilangan kemenangan. Artinya itu gampang banget. Dan artinya bahwa City sekarang tidak lagi menjadi tim yang bisa memegang angka Kendali gitu. lah ya. Ini berubah banget dan nggak serta merta karena sekali lagi. Tapi kan Rodri cedera itu berpengaruh. Yes, berpengaruh. Cuman kita harus lihat gambar besarnya doang. Tadi aliran bola juga gue jelasin bahwa emang ada banyak hal yang berubah di Man City dan setuju gue sama Koci. Pep pun gue yakin pusing menghadapi tim ini gitu. Maksudnya benang merah apa dulu yang harus diperbaiki karena terlalu besar. Tapi kalau ngeliat dari ini kan sekarang udah berganti direktur olahraganya sih itu kan siapa? Ya, si Hugo Viana menggantikan Siki. Apakah itu berpengaruh coach? Akhirnya jadi sekarang talent-talent yang datangkan 2 tahun terakhir termasuk Siki pun juga akhirnya kan kemarin datangkan eranya dia Nunes, Calvin Phillips, nyata nggak works juga kan? Nggak works juga. Dan sekarang ditambah Hugo Viana memberikan musim depan ya? Sekarang aktif? Januari udah mulai kan Hugo Viana? Januari udah mulai. Kalau lihat dari pembelian Ciki terakhir, Nunes, Phillips, Savinho, terus Doku nggak perform. Yang baru-baru kalau gue bilang nggak perform juga, tapi lu nggak bisa salahkan mereka. Betul. Karena mereka baru gabung. Betul. Oke. Kodir ini 3 match terakhir lu bermain cukup bagus. Marmus yang agak turun. Abdul Qadir. Siapa Kodir? Si Marmut yang agak turun. But that's okay. Nggak fair untuk salahkan mereka. Betul, ya. Tapi justru yang sebelum-sebelumnya pemain yang datang setelah generasi emas ini flop. Ya. Apakah itu yang akhirnya membuat dari City ya secara nggak langsung transisinya nggak smooth Nggak gitu? smooth. Sangat kelihatan nggak smooth dan nggak fair juga. Tadi gue setuju sama Koci bahwa pemain yang datangkan sebenarnya pemain yang siap pakai itu kan Nico sama Marmus, ya kan. Abdul Qadir sama yang back itu Reish, emang dipersiapkan untuk regenerasi musim ke depan. Nggak fair kalau kita nilai bahwa ternyata Marmus biasa aja. Enggak, di Jerman bagus dia. Baru berapa Iya gitu dan Nico pun di Spanyol juga lumayan oke. Masalahnya mereka masuk ke dalam tim yang belum stabil. Mereka masuk ke dalam tim yang bermasalah dalam tanda kutip untuk mencari identitas yang baru sepeninggal Rodri yang ditinggal absen cedera cukup panjang terhadap tim yang sudah dalam beberapa musim terakhir performanya declining sangat amat jelas, amat kelihatan. Jadi ya nggak fair juga kalau pemain-pemain tersebut walaupun nggak semuanya top atau tier A player, enggak, ada yang B, ada justru yang D. Tapi ya ini regenerasi yang harus dilakukan oleh Pep karena mereka nggak bisa rely on pemain tua mereka. Ya sulit lah untuk cuman pertanyaannya kan apakah
Man City pada akhirnya atau Pep Guardiola pada akhirnya membawa timnya nggak lolos ke Liga Champions, itu kan menjadi pertanyaan yang menarik sampai akhir musim. Oke, itu dia dari City yang sepertinya memang masih membutuhkan waktu untuk mengejar ke tiket Liga Champions karena kali ini dia tidak bisa menganggap remeh Nottingham Forest karena mungkin kalau orang udah banyak prediksi pada akhirnya akan milik Chelsea dan City, sepertinya mungkin tidak akan sesmooth itu juga persaingannya sampai akhir musim. Kita pindah juga ke Chelsea yang sekarang berhasil menggeser tempatnya City sekarang di peringkat keempat, kemarin menang tipis 1-0. Tapi kita lihat juga belakangan Chelsea begitu tidak konsisten. Apakah juga berpengaruh dengan menurunnya seorang Cole Palmer yang kita lihat dari musim lalu begitu menggendong, di awal musim pun juga begitu tajam, tapi sekarang somehow dia kayak pelan-pelan mulai kehilangan ketajamannya dan kehilangan performanya. Apakah itu yang membuat Chelsea yang satunya tidak sebagus di awal-awal musim dan sampai pertengahan musim lah? Iya jelas, apalagi saat menghadapi Leicester kemarin, Palmer juga dikabarkan dia demam, ada masalah di diare juga. Tapi dipaksakan dia ingin makan bermain. apa tuh dia? Cabe kali ya? Mungkin ya. Makan bukbernya makan cilok bukbernya. kali. Oh dia bukber. Mulus kan. Iya. Takus dia kali makannya. Abrar kali ya. Ya, abrar itu mah bukan kita. Ya ada masalah dalam ya pencernaannya, demam juga udah 2 hari. Sama Enzo Maresca bilang bahwa ya dia pengen banget membela timnya untuk menolong untuk masuk Liga Champions. Cuman resikonya adalah terbukti di atas lapangan gitu, konsentrasi menurun. Cuma pada akhirnya ya pemain sebesar itu pun, sebesar Palmer pun bisa miss penalti gitu. Kayak kita ingat musim lalu dia sampai sebelum dia gagal ini kan 12 penalti nggak pernah gagal gitu, mengikuti rekor dari Yaya Toure di City, penalti yang sangat amat baik. Pada akhirnya dia gagal juga. Cuman ya buat gue ini tidak serta-merta dan nggak fair lagi disematkan bahwa salahnya atau dropnya performa Palmer ini ada apa? Apakah dia hanya sebuah tim yang tidak cocok dengan gaya permainan? Nggak juga gitu. Cuman ya namanya pemain apalagi muda, ada naik turunnya, termasuk Cole Palmer. Dan ya tetaplah gue yakin dia akan masih tetap menjadi salah satu pilihan dari Tuchel di timnas Inggris. Apakah memang cara permainannya udah mulai kebaca juga, Coach? Tahun lalu kan memang dia menjadi satu yang Gue nggak setuju. Untuk gue ini Cole Palmer ini pemain yang overrated. Oh ya? Setengah dari gol dia itu adalah dari penalti. Oke. Bukan karena golnya penalti ya, tapi artinya tidak sebanyak itu Golnya. yang perform dari individual skill lah. Ya. Kalau lu lihat di banyak match penting dia gone, hilang, nggak perform sama sekali. Itu gue sengaja perhatiin karena orang bilang Cole Palmer hebat berkat golnya. Bener-bener nggak bisa ngegendong nih pemain. Mungkin dia punya bakat, setuju. Ini pemain yang skillful lah, setuju juga. Tapi untuk bisa menggendong sebuah tim lu butuh lebih dari itu. Dan dia nggak milik itu pada saat ini. Oke. Kalau lu bicara belum jadi big game player gitu ya? Di belum. Okay. Kalau lu lihat pada saat ini Maresca baru masuk, kita give him the benefit of the doubt. Oke, lihat. Lama-lama gue lihat ini tim terlalu textbook. 4-2, lu udah tahu dia bola ini passing kemana, udah sangat kelihatan. Jadi surprising elemennya itu nggak ada, sehingga 10 match terakhir lah itu udah gampang diantisipasi oleh lawan, mereka mulai kehilangan poin. Ini karena City amburadul aja, Spurs nggak perform, MU nggak perform, disitulah Chelsea bisa naik. Tapi kalau dibilang bagus, nggak ada bagus-bagusnya. Ya, Kemarin tuh lawan sebagus itu mungkin. nggak sebagus itu, ya. dengan Bagus pemain yang dia miliki. Harusnya bisa lebih bagus. Lawan lu itu siapa kemarin? Leicester. Kukurea. 1-0 golnya Kukurea pas full time itu mereka happy banget udah kayak menang Champions League aja tuh, ngerti nggak lo? Karena masuk zona Champions League. Iya. Jadi ada yang salah dengan tim ini. Tapi kan Cuman berarti nggak harus begitu berikan juga kelihatan. benefit of the doubt juga kan seorang Endo Maresca musim pertamanya kan Oh iya. bagus dong Nggak. harusnya kan pencapaiannya. Ya parameter lu bagus apa? Ya kan dia di musim pertama untuk tim seperti Chelsea. banyak orang yang musim pertama nggak bisa sesmooth itu juga kan. Untuk slot bisa jadi juara. Ya. Karena Ya, Slot nggak perlu banyak perubahan di timnya Chelsea ini Iya. kan. Kalau Chelsea kan- 86 pemain mau diurusin gimana itu? Enggak bener juga. Itu di atas kertas. Maresca udah bilang dari 26, awal ya. 26. Gue nggak ngerti kenapa kalian bahas 50, 70, 80 pemain. Karena gue cuma latihan dengan 25 pemain. Ya. Atau 26 pemain. Jadi nggak bener juga itu gosip-gosipnya. Jadi dia udah tahu pemain siapa yang dia ingin dan dia dari awal latihan dengan pemain ini. Ya. Jadi kasus itu nggak bener. Cuman memang dari sisi kita nonton berapa liga, berapa pertandingan dari liga yang tertentu, yang berbeda lah. Iya. Contoh apa yang gue bilang soal AC Milan, Pioli.
Ya, terus Kita besok lihat juara. abis itu diganti, mainnya kayak gini juga. Berantakan semua. Diganti Conceição, 2-3 match menang-menang. Oke, kita tunggu dulu, lihat berantakan juga mainnya. juga. Murni dari permainan. Gue selalu menilai pertandingan dari permainan bukan dari skor. Ya, Oke. oke. Lihat Juve, Mota 13 kali seri. Nah, salah satu juga Chelsea awal-awal, oh ini menang-menang, kita lihat sekali dua kali. But they win their game. Yeah. Jadi karena mereka menang seolah-olah hebat. Aman. Ya. Padahal setelah 15 pertandingan kelihatan terlalu textbook, gampang banget diperain, nggak ada surprising element at all. Pada saat lu bermain seperti ini, lu pegang bola, lu harus punya pemain-pemain yang salah satu Palmer, Ya, ya. Sancho, Aduh. you name it lah. Ya. Pemain-pemain mahal dan itu nggak Ada yang deliver perform. juga. Ya permasalahannya itu sih mungkin ya. Selain Palmer tidak ada pemain yang konsisten untuk bisa menjadi goal getter. Mungkin Jackson di awal-awal Kan mungkin pemain mahal semua. Kan diharapkan Kunku. yang Koko, Iya. Bisa menjadi Neto pembeda. didatengin dengan mahal Neto, juga. Neto itu juga scam. Itu scam Portugal banyak Benci banget. banget tuh. sama Portugal kok asli dah. The point is pemainnya ada di Chelsea gitu loh. Ini materi mainnya Ada, cukup betul. ada Di atas gitu loh. kertas bagus. Dan Enzo juga bukan pelatih kemarin sore gitu. Ini pelatih Iya. cukup punya apa ya CV yang cukup bagus lah gitu. Tapi ya walaupun sempet kan Chelsea itu nyerongsok naik ke atas Iya. gitu kan, wah masuk Salah satu perebutan. penyebabnya mungkin juga karena itu si siapa Fofana cedera tuh dia mencari keseimbangan di belakangnya. sempet kipernya Nggak juga dapat kan, tuh ya Andes kiper juga untuk ganti Lu gitu. kalau kan. datengin Calobak ya something wrong. Ya itu karena dia backupnya nggak ada coach. Dia kayaknya nggak percaya sama Disasi. Terus siapa Basiadi. Bisa sih main di Aston Villa lumayan loh. Ya kan tapi lumayan levelnya. Aston Villa kan peringkat berapa? Lah, Calobak bagus sama. Ya enggak, karena dia kayaknya butuh Aston pemain Villa yang cocok 9 gitu. ya? Hah? Nggak, di atas- 7. Iya, di atas itu. Ya kan, 7. City, Chelsea lebih bagus dong peringkat 4. Ya sedikit. Satu. Ya belanja pemainnya juga beda. Iya maksudnya Belanja gitu. pemainnya juga beda. Ya kan emang chemistry gak bisa dipaksakan Nggak bisa, kan. nggak Ketika bisa. lu Jadi udah dapat Colwill dan juga si Fofana udah bagus itu buat cedera kan emang susah mencari pemain yang bisa chemistry dapet. Kalau lu tanya apakah Calobak lebih bagus Nggak daripada juga. Disa sih enggak juga. Enggak juga. Ya, Gimana, tapi ya kalau tadi dibilang surprising element ya mungkin Kukurea menjadi salah satunya di saat depannya mentok. Iya. Ternyata ada Ini- cuman main kalau Kukure itu back kiri loh. itu bisa bikin gol, surprise dong gitu kan. Jadi Juga perannya pernah di tackle tuyul juga pernah dia. makanya Jatuh sendiri di sendiri. tackle. Jadi 2 kali malah. jelek, cuman somehow bisa melakukan sesuatu gitu. Iya, iya, Jadi iya. ya harusnya jauh lebih. Gue paham poinnya coach maksudnya bahwa Chelsea dengan segala yang mereka punya materi pemain seperti harusnya ini, bisa lebih ya. pelatih seperti ini, harusnya bisa paling enggak menunjukkan permainan yang lebih sustain lah. Terutama di lini tengah yang paling Iya. overrated itu namanya Enzo Fernandes. Wih, Ya. kapten. Untuk gue itu pemain yang paling overrated. Dia merasa dirinya bisa main di belakang striker. Ya udah digeser ke depan kan, mana lihat kayak apa itu. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya ini musim pertama sebenarnya target 4 besar udah cukup dong buat Chelsea nggak perlu Sangat muluk-muluk kan. Do you think cukup dengan beli pemain segambreng gitu? Ya kan- 1 miliar lebih Tapi loh. kan Gue rasa bagi pelatih Dosanya kan dari 2 pelatih juga sebelumnya Oh kalau iya dibagi sih. kan. Loh, lu Jangan sebagai ngomongin owner tetap lu dosa. punya harapan. Iya, iya. Lu akan bilang, "Hey my friend, gue beli pemain 1 miliar lebih loh." Ya, tapi kan pasti ya dikasih targetnya baru musim depan dong yang pasti yang seriusnya karena dia udah ibaratnya lu kasih checkpoint pertama oke Ya, tiga Champions dan gitu. ini Champions League belum tentu lolos loh. Iya. Betul masih lebih percaya Forest atau siapa yang akan bisa nomor Ya, 3 kalau 4? Forest ya Ya kan juga percaya kan. gue sekarang gue tanya siapa yang percaya Forest dari awal? Nggak Kagak ada. ada. Nggak ada lah. Nggak ada. Tapi tinggal sisa 10 match. 10 game. Iya ya kayaknya. 10 match. Wah, bahaya kandang juga lima ini away. tim, ya kan? Atau Castle? gue Forest loh, Lu Forest? Gua Forest siapa? Forest Chelsea, Forest City? Forest City lah. Bentar. Arsenal, Liverpool pasti. Itu Iya. pastilah dua itu. Yang ketiga. Arsenal, Liverpool. Ya, 3 kan sekarang 3 Forest, Forest. 4 Chelsea. Chelsea. 4 City. Enggak, sekarang udah Chelsea. Sekarang Chelsea. Chelsea. Lima Ya, City. antara Bawahnya Newcastle. Kan 5 juga ikut Liga Champion. Iya. Iya. Oh 5 ya. Ada Karena Inggris koefisiennya ada kemungkinan gede. koefisien Inggris tahun ini dapat tambahan. Lu bukannya harus juara. Sekarang masih 4 Sekarang loh. Iya, tapi kan di knockout Inggris banyak. Ada kemungkinan Inggris itu Oh, 5 masih kemungkinan. Sekarang sih masih 4, yang Let's pasti say sekarang- 4. sekarang- ya ada beberapa kandidat. Iya. Termasuk Castle. Brighton, Brighton. Villa, Brighton enggak kata Newcastle. gue. Bournemouth keren sih menurut gua. Brentford justru yes. Tapi ya Ya, kualitasnya Bournemouth. kurang menurut gua untuk bisa Ya. masuk ke Liga Champions sih. Betul. Ya kualitas bagus juga terseok-seok. City Iya, kurang iya. bagus apa? Ya. Kalau Brighton gue berat. Ya itu dia dari Chelsea dan City yang sama-sama berebut tiket menuju Liga Champions musim depan bersaing juga dengan Nottingham Forest yang kok ternyata cukup awet ya nggak turun-turun juga.